Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi agresi militer Belanda 2 ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu agresi militer Belanda 1, di mana kalau pada agresi militer Belanda 1 pihak Belanda mengatakan bahwa Indonesia salah paham atau salah penafsiran tentang perjanjian Linggarjati. Dan kemudian pada agresi militer Belanda 2, Belanda mengatakan bahwa Indonesia sudah melanggar perjanjian Renville. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya memang dari awal Belanda ingin menguasai kembali Indonesia dengan cara mempropaganda rakyat Indonesia atau menekan pihak-pihak Indonesia agar mau kembali kepada pihak Belanda. Pada agresi militer Belanda 2 ini banyak tokoh-tokoh pejuang Indonesia yang akhirnya diasingkan, seperti halnya Soekarno dan Hatta, kemudian juga ada Sultan Syahrir, Muhammad Roem, Agus Salim, dan lain-lain. Berikut silahkan disaksikan video pembelajaran terkait dengan agresi militer Belanda kedua. 22 Desember pagi tahun 1948, iring-iringan pasukan Brigade U Angkatan Darat Kenil sampai di Bukit Tinggi. Kolonel Marinus Raibel memimpin ratusan pasukan dalam operasi militer Belanda di wilayah Sumatera ini. Mereka mendarat di Danau Singkarak 3 hari sebelumnya, sebelum kemudian menempuh rute darat menuju Bukit Tinggi yang menjadi pusat pemerintahan Sumatera Tengah. Aksi ini adalah bagian dari serangkaian upaya pemerintahan militer Belanda menghapus nama Indonesia dalam peta peradaban dunia. Aksi yang dikenal sebagai agresi militer Belanda kedua, yang dimulai tanggal 19 Desember 1948 di wilayah Jawa dan Sumatera. Belanda meyakini tindakan mereka akan menghabisi sisa-sisa kekuatan Republik bekas jajahan yang dengan berani menyatakan kemerdekaan. Peristiwa itu menjadi awal dari satu periode penting dalam sejarah bangsa. Kisah pemerintah Indonesia yang terlunta di tengah belantara Sumatera. Pemerintahan yang sah yang harus berpindah-pindah untuk mempertahankan eksistensi, untuk terus menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih ada, masih tegak berdiri melawan penjajahan dengan semboyan merdeka atau mati. Sehari sebelum kedatangan Belanda, Kolonel Hidayat, Panglima tertinggi teritorium wilayah Sumatera, memerintahkan siasat bumi hangus kota Bukit Tinggi. Setelah itu pasukan Republik bersama rakyat Minang melakukan gerilya semesta dari pinggiran Sumatera Tengah. Semangat merdeka atau mati menyalakan perlawanan. Tak ada yang sedia menyerah dan dihilangkan Belanda. 22 Desember 1948, di sebuah desa kecil bernama Halaban, di antara Bukit Tinggi dan Payakumbuh, Sumatera Barat, pemerintah darurat diresmikan Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, yang kala itu tengah bertugas di Sumatera Tengah ini. Mandat pembentukan pemerintah darurat Republik Indonesia diberikan oleh Soekarno sebelum ditawan Belanda di Yogyakarta. Tatkala Soekarno ditawan, dan saya sesudahnya itu yakin bahwa mereka itu memang sudah ditawan,
saya dengan kawan-kawan yang ada di Sumatera memproklamirkan pemerintah darurat untuk melanjutkan perjuangan. Dan karena itulah akhirnya ya kita melanjutkan perjuangan, dan walaupun Soekarno-Hatta dan menteri-menteri lain yang ditawan itu menjadi tahanan dari Belanda, toh mereka itu tidak lepas daripada ya ikatan-ikatan moral dengan pemerintah darurat. Jadi kalau mereka kemudian bisa bicara dengan Belanda, mereka itu hanya bisa bicara karena di belakangnya itu ada pemerintah darurat Republik Indonesia, yang di belakang PDRI itu ada rakyat Indonesia, khususnya rakyat Sumatera. Berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau disingkat PDRI adalah peristiwa penting yang menentukan hidup matinya kemerdekaan Indonesia. Mandat pembentukan PDRI diberikan langsung oleh Presiden Soekarno kepada Syafruddin Prawiranegara sebagai penyambung nyawa atas jatuhnya pemerintahan resmi di Yogyakarta karena agresi militer Belanda. Tanpa perlawanan berarti dari Angkatan Perang Indonesia, pasukan Belanda mendarat dan segera menguasai Yogyakarta. Aksi militer Belanda kedua terlaksana sebagaimana rencana mereka. Pada hari yang sama, 19 Desember 1948, serdadu-serdadu Belanda memasuki Gedung Agung Yogyakarta yang jadi istana negara Republik Indonesia. Mereka langsung menangkap pucuk pimpinan Republik yang bertahan, tidak ikut serta bergerilya di rimba Jawa. Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Agus Salim, Surya Dharma. Mereka semua dibawa Van Beck menuju Bandar Udara Maguwo Harjo dan langsung diterbangkan ke pengasingan di Brastagi, Sumatera Utara dan Pulau Bangka. Beberapa waktu sebelum kejadian itu, Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Rakyat, ditugaskan ke Bukit Tinggi. Sabtu 18 Desember 1948 bertepatan dengan Hari Balai atau Hari Pasar bagi orang Minang, pesawat Belanda meraung-raung di udara. Mereka melakukan teror di seputaran Bukit Tinggi yang jadi pusat aktivitas masyarakat di wilayah itu. Nizar Sultan Palindih saat itu berusia 11 tahun. Dari ingatannya tergambar situasi genting Bukit Tinggi menghadapi teror Belanda. Kala itu dia ada di Koto Tigo Baleh, tak jauh dari pusat kota. Jadi waktu PDRI kan, jadi Bapak waktu itu kan masih SD kelas 6, aksi militer kedua Belanda. Jadi berkebetulan Bapak tinggal di Pegadaian Negeri dengan paman Bapak, kepala Beheder Pegadaian. Jadi tanggal 19 Desember itu kan di penembakan 19 Desember pagi itu kan, yang ditembak waktu itu kan termasuk Percetakan Urip, Tansi Militer, Istana Bung Hatta. Simpang Tiga Waleh itu kata padahal surang saja polisi federal. Surang dia bukan senjatanya, surang kan. Ketika kapal kotor kata itu jalan surang. Oh tarik kan di Pakaladang tu lari orang sador. Bang kau lari, Belanda masuk anda. Masuk anda dulu. Lari tentara segala macam lari sador itu. Belanda masuk. Syafruddin dan tokoh-tokoh pemerintahan sudah membaca gerakan Belanda ini sebelumnya. Ketidakpuasan pihak Belanda atas hasil perundingan Renville menjadi indikasi utama akan terjadinya agresi. Belanda menginginkan seluruh bagian Republik ada dalam kuasanya. Pagi hari 19 Desember 1948, rapat-rapat terkait rencana pemerintahan ke depan mulai dilakukan. Syafruddin sebagai pemegang mandat tertinggi, wakil dari pemerintahan pusat, memimpin rapat darurat dan terbatas di Gedung Tria Arga atau Istana Wakil Presiden Bukit Tinggi. Semua usulan mengacu pada pokok pembentukan sebuah pemerintahan darurat. Namun rencana itu terganjal komunikasi dengan pemerintah pusat sebagai pemegang mandat tertinggi.
Syafruddin menanti balasan surat kawat yang telah dikirimkan ke Yogyakarta. Namun tak pernah ada jawaban untuk surat kawat di masa gawat itu. Soekarno, Hatta, dan petinggi pemerintah lainnya telah lebih dulu ditawan Belanda. Dukungan dari berbagai pihak atas pembentukan pemerintah darurat kian menguat. Hal ini semakin meyakinkan Syafruddin untuk mengumumkan berdirinya pemerintah darurat Republik Indonesia. Sehari setelahnya, arus migrasi mulai terjadi. Rakyat berbondong-bondong meninggalkan Bukit Tinggi. Mereka mengungsi keluar pusat kota. 21 Desember malam, militer bersama rakyat membumi hanguskan Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Selama 2 hari, gedung-gedung dan bangunan utama dibakar dan dihancurkan agar tidak bisa lagi digunakan oleh Belanda. Bersamaan dengan terjadinya bumi hangus kota, tokoh-tokoh Republik meninggalkan Bukit Tinggi. Para pemimpin politik menuju sebuah desa di timur Payakumbuh, Halaban. Petinggi militer sibuk berkoordinasi membentuk pusat pemerintahan militer di Nagari Koto Tinggi. Sedangkan Panglima tertinggi teritorium Sumatera bermarkas di perbatasan Sumatera Utara dan Aceh. Desember, di satu tempat bernama Halaban yang ketika itu sangat dijaga kerahasiaannya, Syafruddin Prawiranegara meresmikan berdirinya pemerintah darurat Republik Indonesia. Beberapa nama ditetapkan sebagai menteri dari kabinet PDRI ini. Untuk memudahkan koordinasi, beberapa jabatan dirangkap oleh nama-nama yang sama. Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai ketua PDRI yang mencakup wilayah Sumatera dan Jawa. Tokoh lain yang kerap disebut adalah wakilnya, Teuku Muhammad Hasan, yang merangkap sebagai Menteri Dalam Negeri, Pendidikan, Kebudayaan, dan Menteri Agama. Selain itu ada pula Sultan Muhammad Rashid, Gubernur Militer Sumatera Tengah, yang memimpin kekuasaan militer dan sipil di Sumatera Tengah, mencakup wilayah Sumatera Barat, Jambi, Riau, sampai Aceh. Pertama, seperti yang kita sering dengar, dia kan pemerintahan yang bergerak, ya. Kita nggak bisa katakan sebuah pemerintahan yang utuh dia. Kita hanya tahu, ya, seperti kata buku Pak Mustika, almarhum Mustika Z, ya, pemerintahan dalam hutan rimba, ya. Nggak tahu di mana bentuk pemerintahannya ini. Dan gambaran yang kita tahu, Pak Syafruddin Prawiranegara sebagai wakil dari pemerintahan pusat, kita anggaplah itu sebagai negaranya dari PDRI, itu berpusat di Bidar Alam di Solo Selatan dia. Sedangkan Sultan Muhammad Rashid sebagai wakil pemerintahan daerah ada di 50 kota dia. Jadi kalau kita anggap PDRI-nya sebagai negara, ibu kotanya itu adalah Bidar Alam, presidennya atau ketuanya adalah Sultan Muhammad Rashid, kita anggap itu, dan daerahnya atau provinsinya di ketua atau gubernurnya adalah Muhammad Rashid, ada di Bukit Tinggi. Kontak serta komunikasi dengan mereka sangat intens. Hampir semua yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah dilapor pada Syafruddin Prawiranegara, dan apa yang akan ditentukan oleh Syafruddin Prawiranegara juga dikatakan dan diinformasikan pada Sultan Muhammad Rashid. Dan untuk urusan keluar ke Jawa, ke luar negeri sebagainya, Sultan Muhammad Rashid yang menjalankan. Sejak saat itulah, gerilya semesta lintas tengah Sumatera dimulai. Syafruddin, Teuku Muhammad Hasan, dan tokoh politik lainnya menuju ke selatan Sumatera Tengah dan selalu berpindah. Sementara Sultan Muhammad Rashid mempersiapkan pusat pemerintahan militer di Nagari Koto Tinggi. Masing-masingnya dilengkapi pasukan teknis pemancar radio. Bukan hanya menjalankan perlawanan dengan siasat gerilya di Sumatera, PDRI juga melakukan konsolidasi dengan militer yang tengah bergerilya di Pulau Jawa dan melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri di India, serta upaya penggalangan dukungan dari kancah internasional.
Sungai Dareh adalah sebuah nagari yang kini menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Sungai Dareh ada di bantaran Sungai Batanghari. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai Sungai Dareh atau sungai yang deras untuk menggambarkan Batanghari yang begitu luas dan berarus besar kala itu. Di tempat ini, pada penghujung tahun 1948, Syafruddin Prawira Negara dan Sultan Muhammad Hasan bersama pasukan BKN dan teknisi radio singgah sekitar 4 hari lamanya. Cerita yang saya coba gali dari masyarakat selama penelusuran jejak PDRI di Sungai Dareh, ini dulunya bangunan punya pemerintah, tapi sengaja didirikan tidak begitu jauh dari pelayangan. Pelayangan itu seperti dermaga, lebih kurang dermaga ponton. Karena masyarakat dulunya dari arah Sijunjung mau menuju ke Jambi itu harus melewati Sungai Batanghari. Zaman itu belum ada jembatan, tapi ada ponton, artinya melewati ponton. Nah, sesampainya di seberang, di pelayangan, ada yang namanya pasanggerahan. Lebih kurang pasanggerahan itu ya seperti persinggahan atau mes. Jadi diperuntukkan orang-orang yang nyebrang atau bermalam dulu di sini. Nah, bangunan itu yang kemudian disepakati masyarakat Sungai Dareh waktu itu untuk menjadi tempat penginapan Pak Saf dan rombongan selama berada di Sungai Dareh. Engku Muda Muhammad Thoib, warga asli Sungai Dareh, adalah saksi hidup keberadaan PDRI di tempat ini. Dia bersama masyarakat setempat melayani segala kebutuhan pasukan PDRI selama singgah di Sungai Dareh. Jadi Pak Saf tidak ada pidato ya di lapangan terbuka ya? Enggak. Tapi Pak waktu tahu mayang Pak Saf? Kan? Tahu. Memang dulu tuh penampilannya Pak Syaf itu kalau misalnya lagi di tengah hutan terus mampir di persinggahannya warga itu kayak gimana tuh Pak? Ini memang pulang tidak banyaknya ya pulang buku-buku kan tidak banyak kan takut juga. Tapi yang tuh talian doko. Gayanya dia berpakaian apa gitu? Tidak pakaian tentara, tidak pakaian apapun ada. Semula dia terpukul, dia tengku macam terus ketok. Ketok tanggung tu baku tali tiba tidak ada bentuk pemimpin aja apa mohon nampak. Dia dikawal ketat ya sama BNK atau laskar lain. Ya, siapa yang mengawal Pak? Ya, kami cuma mengawal togak dia pakai senjata tak doi. Mungkin tak punya senjata. Pakai senjata yang mengawal mereka? Ya, pengawalnya lain senjata. Oh, selalu dikawal kemana-mana ya? Ya. Artinya masyarakat biasa nggak bisa dekat sama dia? Nah, dekat. Di Sungguhan itu ya kami yang dekat, mana pimpin agak capur, baru dekat. Di pemberhentian ini, rombongan kemudian membagi diri menjadi 2 untuk menuju ke Bidar Alam, Solok Selatan. Rombongan induk yang dipimpin langsung Syafruddin Prawira Negara menggunakan perahu dayung melalui Sungai Batanghari. Rombongan Teuku Muhammad Hasan melalui jalur darat melintasi hutan belantara sejauh 100 km. Profesor Mestika Z dalam bukunya Pemerintah Darurat Republik Indonesia, sebuah mata rantai sejarah yang terlupakan menuliskan, perjalanan gerilya jalur darat menuju Bidar Alam Solok Selatan, rombongan Teuku Muhammad Hasan pernah diikuti oleh beberapa ekor harimau yang dipercaya sebagai inya. Inya dalam tradisi kepercayaan masyarakat Minangkabau adalah harimau jadi-jadian, jelmaan orang sakti. Inyek yang ditemui Teuku Muhammad Hasan ini diyakini berasal dari perguruan silat Tinggian. Pasukan penggebrak pertahanan lawan dari Sasana Silat Besutan Duli Datuk Mangku ini merupakan generasi pertama silat Tinggian yang telah berusia seratusan tahun lamanya.
Nah, penjelasan dari Pak Datuk Pucuk selaku tuonya silat, tuo itu adalah guru silat Pangian, tentu menjadi terang benderang bahwasanya silat Pangian punya andil besar gitu dalam perjalanan PDRI. Mungkin secara batin, kita pandang secara mistik dan lain. Ada harimau yang diutus membuka jalan, mengawal perjalanan Tengku Muhammad Hasan dan kawan-kawan gitu, untuk sampai ke bidar alam. Setidaknya itu yang saya lihat gitu ya, peran-peran itu yang mungkin belum banyak orang tahu gitu. Kemudian ada juga dikenal barisan maut gitu. Apakah ini lebih kepada orang-orangnya pesilat dari silat Pangian gitu, yang di zaman Belanda itu sangat ditakuti gitu? Memang di dalam persatuan silat Pangian, memang silat Pangian ini berpartisipasi terhadap PDRI. Sewaktu Pak Saprudin Perwira Negara datang ke Sungai Dare, berkunjung lebih kurang 4 hari dan mengadakan dialog dengan masyarakat Sungai Dare, bahwa beliau itu diburu oleh Belanda itu bukanlah seperti berburu batu, tetapi beliau adalah tujuannya untuk membebaskan penjajahan Belanda di seluruh Indonesia, khususnya Sungai Dare. Sehingga beliau bertatap muka dengan masyarakat di Sungai Dare. Kemudian beliau menuju Badar Alam, berangkat dan dikawal oleh harimau. Memang di Sungai Dare ini silat Pangian itu ada janji dengan harimau itu sendiri, karena waktu dulu silat Pangian itu, guru silat Pangian itu berasal dari Syekh Kukut yang harimau, yang berasal dari harimau. Jadi mulai semenjak negari Sungai Dare ini dihuni sampai sekarang belum ada masyarakat, baik itu masyarakat asli maupun masyarakat pendatang, belum ada dimakan harimau. Tetapi harimau itu adalah untuk penyelamat masyarakat ini yang masuk ke hutan. Kalau kita kesasaran, harimau itulah yang menjadi petunjuk di dalam hutan itu. Kemana jalan keluar kita, harimau lah yang menunjukkan jalannya. Apalagi seperti Pak Saprudin, beliau adalah tokoh pahlawan nasional. Beliau sangat jauh perjalanan beliau. Dari Sungai Dare menuju Badar Alam itu lebih kurang 100 km. Itu sangat jauh, jalan satu tapak. Memang harimau itulah yang memberi petunjuk, karena mustahil seorang manusia bisa menembus 100 meter dengan jalan satu tapak. Tetapi harimau itulah yang memberi petunjuk dari Sungai Dare ke Badar Alam. Kepercayaan dan dukungan rakyat semacam ini menjadi penyokong utama kekuatan PDRI. Belanda bisa saja menjatuhkan pemerintahan republik secara politik dan militer formal, termasuk menguasai kota-kota besar. Namun perjuangan rakyat semesta di seluruh penjuru Nusantara tak pernah bisa dipadamkan. PDRI berdiri menjaga eksistensi bangsa yang baru merdeka beberapa tahun lamanya, menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih ada, tak pernah sudi dijajah kembali oleh Belanda. Belanda tentu saja tidak tinggal diam. Pasukan-pasukan mereka disebar ke berbagai wilayah di Sumatera untuk menghancurkan PDRI. Ketika para pemimpin politik bergerilya dan berpindah-pindah tempat, pemerintah militer Sumatera Tengah yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Rashid menetap di Koto Tinggi sejak akhir Desember 1948. Dari situasi yang demikian ini, PDRI kemudian mengubah tatanan administrasi pemerintahan menjadi militer seutuhnya. Oh, memang benar. Iya, karena apa? Sistem Sultan Muhammad Rashid itu kan gubernur militer namanya, Mbak, pada masa itu. Dan kita ketahui ya, semuanya masa itu kan dimiliterkan.
gubernur militer, bupati militer, camat militer, semuanya dimiliterkan. Jadi memang benar apa yang Mbak katakan tadi, ada sinergisitas ya antara sipil dengan militer pada masa itu. Dan penamaan jabatan pada masa itu menunjukkan bagaimana sipil itu dimiliterkan dan militer pun disipilkan. Di kawasan Koto Tinggi inilah pusat pemerintahan militer PDRI berdiri. 8 bulan lamanya pusat pemerintahan PDRI bertahan dari pencarian dan gempuran Belanda. Jejak sejarah keberadaan PDRI di tempat ini masih bisa ditemukan sampai saat ini. Ya ceritanya gini, yang menjadi referensi atau dasar tempat bermukim yang aman untuk staf-staf PDRI ini di Koto Tinggi itu adalah nasihat dari Tan Malaka. Dimintai keterangannya oleh Pak Jenderal Sudirman, kira-kira kalau seandainya Safrudin membentuk pemerintahan darurat di Sumatera, di mana letak basis dari pemerintahan PDRI tersebut yang aman. Nah, Tan Malaka lah yang memberikan arahan ke Koto Tinggi. Kenapa demikian? Karena Tan Malaka berasal dari sekitar sini, di Pandam Gadang. Antara Pandam Gadang dengan Koto Tinggi hanya sekitar 5 kiloan. Dan kelanjutannya, sebelumnya di sini adalah daerah basisnya Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol di sini tidak tertumpas oleh Belanda. Kenapa? Ya seperti Pak Yayos bilang tadi, daerah kontur daerah kita sini perbukitan dan lembah-lembah. Di semua bukit-bukit yang ada di sini itu ada semua bok. Bahasa orang kita di sini itu bok, itu adalah benteng-benteng kecil tempat pengintaian musuh yang datang. Jadi setiap musuh yang datang ke sini terpantau lah melalui bok-bok tersebut. Sehingga staf-staf kita yang ada di sini mendapatkan berita yang aktual lah tentang kalau ada pergerakan musuh yang mendekati Koto Tinggi. Itulah yang menjadi dasar kenapa Koto Tinggi yang ditunjuk sebagai pusat pemerintahan. Oh ya, Pak Med mau menunjukkan ke saya juga, katanya selama keberadaan Sultan Muhammad Rashid, kemudian Pak Mananti Sitompul dan Dahlan Ibrahim dan tokoh lainnya, mereka selama di sini juga melakukan berbau dengan masyarakat jelas ya, tapi juga membangun infrastruktur misalnya pendidikan, kemudian juga melatih sanggar tari juga ada. Katanya juga ada jejak ini ya, pendidikan atau bangunan pendidikan yang dibuat oleh Pak Mananti Sitompul ya, atau yang di kepala sekolah. Ya betul. Gimana? Pak Yos, bahwasanya pada bulan Desember tahun 48 Pak Mananti Sitompul udah membentuk kelembagaan pendidikan setara dengan kelas SMP. Waktu itu namanya SMP Perjuangan. Di mana, Pak? Ya di sini, Pak Yos. Ini yang mana? Dibangun pada tahun 48 di zaman PDRI. Yang mana kepala sekolahnya waktu itu adalah Bapak Insinyur Mananti Sitompul. Beliau juga adalah menteri. Ya SMP. Sekarang SMP Negeri 1. Waktu di zaman PDRI-nya ini namanya adalah SMP Perjuangan. Inilah kenang-kenangan dari orang tokoh PDRI yang seorang menteri membangun sebuah tempat pendidikan di sini. Dia menjabat Menteri PU ya? Menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Sekaligus beliau juga kepala sekolah waktu itu yang pertama di sini. Soal masyarakat dan lainnya sama ya daerah lain ya? Secara gotong royong memasok logistik, makanan dan lain? Kalau itu nggak terhitung lagi Pak Yos, karena semua masyarakat secara spontanitas mungkin nggak bisa dihitung lagi. Soalnya lebih kurang 1.500 bungkus setiap hari selama 8 bulan tersebut masyarakat mengasih nasi bungkus siang malam. Siang nasi bungkusnya 700, malam nanti sekitar 700 lagi. Lebih kurang dalam satu hari itu 1.400-an lah selama 8 bulan. Tuturan sejarah membuktikan PDRI jadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Minangkabau. Pemimpin dan politisi bukan hanya berorasi, tapi berjuang bersama rakyat, bahkan sekaligus mendarma baktikan diri mereka untuk kepentingan rakyat.
petinggi dan pejabat kabinet PDRI tak hanya fokus berperang dan bergerilya, apalagi bersembunyi dan diam menghindari kejaran militer Belanda, tapi juga aktif membangun untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat setempat. Inilah kunci keberhasilan PDRI memenuhi mandat untuk menjaga kelangsungan Republik. Kalau ada beberapa hal ya, ketika negara darurat ya, ketika negara darurat itu memang semua warga negara memang mesti membela negara, diminta atau enggak ya, sampai enggak permintaan itu kita membela, mendukung itu total ya. Dan saya lihat juga ya, yang saya catat ya, pemimpin sekali lagi saya katakan itu mau ya menyadari bahwa itu dia menjadi pemimpin karena ada yang dipimpinnya, dan tetap menjaga hubungan dengan yang dipimpinnya itu. Dan yang dipimpinnya itu pun seperti Aceh, seperti Muhammad Rashid atau seperti Sudirman, itu juga menjaga dengan ke bawahnya. Kalau kita lihat petanya, sketsanya ada sini, ada ke sini, hubungan dengan bawahannya, ini pun juga hubungan dengan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Yang dipimpin di tingkat kedua juga dengan yang berikutnya. Dan yang ketiga, yang saya catatan yang paling penting, yang terakhir tadi, kelima tadi ya. Demi keutuhan bangsa dan negara ya, kita mesti mengorbankan dan merelakan keegoan kita. Itu yang saya catat. Kalau tak bertahan bersikukuh, tidak jadi Indonesia merdeka pasca pengakuan itu. Itu yang saya catat. Pemerintah darurat Republik Indonesia boleh saja berpusat di Belukar Rimba Raya Sumatera. Namun mandat kekuasaannya diakui oleh seluruh rakyat Indonesia dan bergema ke seluruh penjuru dunia. Secara struktural, ada dua nama pejabat PDRI yang berjuang di wilayah mereka masing-masing. Mereka adalah A.A. Maramis dan Jenderal Sudirman. A.A. Maramis yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri tengah berada di India. Sedangkan Jenderal Sudirman, Panglima Perang tertinggi, memimpin gerilya di Pulau Jawa. Meski demikian, selama PDRI memerintah, kendali tertinggi dalam pengambilan putusan tetap berada di Sumatera. Ya, itu yang menariknya. Ya, ketika PDRI dinyatakan, Panglima Sudirman ya mengatakan PDI sebagai apanya, taruhlah Oberhof-nya ya. Dan ini yang menariknya, yang jarang diungkapkan orang selama ini. Ya, jadi pikiran terbalik, orang cenderung menganggap ya mestinya Panglima besar itu kan mestinya Sudirman, tapi ternyata Sudirman memberikan pengakuan kepada PDRI, komunikasi dengan PDRI. Itu yang dilakukan. Dan nyaris historiografi selama ini nggak mengungkapkan itu, Mbak. Nah, itu yang nyaris ya membuat ya PDRI itu nggak tampil, nggak ada arti apa-apa selama ini. Politik dan militer bisa saja jadi penanda utama kendali PDRI atas kelangsungan Republik. Demikian juga dengan strategi gerilya semesta dari seluruh rakyat Indonesia. Namun peran teknologi tetap tidak bisa dilupakan, yakni sender radio atau pemancar radio. Radio sebagai sarana komunikasi jadi mata rantai penting perjuangan PDRI. Para teknisi pemancar radio, Sidik Tamimi dan kawan-kawan aktif membangun jalur komunikasi. Berbagai peristiwa di seputar agresi militer Belanda II di dalam dan luar negeri menjadi fokus utama siaran. Kabar seputar kondisi Jakarta, ibu kota di Yogyakarta, perundingan di Kaliurang, siaran berita ABC, siaran pemerintahan Belanda, konferensi New Delhi, sampai sidang PBB dipancarkan dengan perspektif nasionalisme Indonesia. Demikian juga dengan komunikasi di antara para pejabat PDRI yang dijaga kelangsungannya sejak Januari 1949.
terutama antara radar radio di Aceh di mana Kolonel Hidayat Marta Atmaja bergerilya dengan gubernur militer di Koto Tinggi dan Syafruddin di Bidar Alam. Pada saat yang bersamaan, PDRI kerap mengirim sinyal dan pesan ke India. Komunikasi dengan Jawa baru mulai terjadi di akhir Januari 1949 dengan memanfaatkan radar Auri di Playen. Jalur komunikasi dengan Jawa semakin intensif selama bulan Februari. Konsolidasi ini dilakukan menjelang peristiwa penting yang juga berperan untuk menunjukkan betapa Indonesia masih ada di peta dunia, yakni serangan umum 1 Maret 1949. Serangan umum 1 Maret atau dikenal juga dengan peristiwa 6 jam di Jogja terpancar luas ke seluruh penjuru dunia. Peristiwa ini menjadi bukti nyata kebohongan militer Belanda yang menafikan kemerdekaan Indonesia. Ketika dunia internasional mengetahui keberadaan pemerintah Indonesia yang masih hidup dalam bentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia, dukungan diplomatik semakin menguat. Seruan solidaritas lantang disuarakan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Kesamaan nasib dan sejarah sebagai sesama bangsa terjajah menyatukan negara dan bangsa yang baru saja merdeka dan mereka yang masih berjuang melepaskan diri dari kolonial-kolonial barat. Koordinasi, yang paling penting kan koordinasi dengan Jakarta, koordinasi dengan dunia luar untuk menyatakan kita masih ada. Kan itu yang paling utama, ya. Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, kan itu yang digembar-gemborkan oleh radio PDRI baik yang ada di sini atau radio Rimbaraya yang ada di Aceh. Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, kan itu apa yang sering dinyatakan. Dan koordinasi atau kebijakan yang dibuat oleh Sapin Prawira Negara atau PDRI dengan daerah-daerah, dengan Jawa, dengan Aceh dan dengan luar negeri, itu adalah memang capaian atau kebijakan yang luar biasa dari Sapin Prawira Negara. Dia tidak menjadikan Sumatera Tengah atau Sumatera Barat aja sebagai basis dari PDRI tadi, tapi juga tidak menjaga ya yang kita anggap Indonesia pada masa itu. Yang tersisa ya setelah yang lainnya itu dicoplok oleh Belanda. Serangan umum 1 Maret dan gencarnya pesan radio yang terpancar ke seluruh penjuru dunia memberi tekanan besar kepada Belanda. Apalagi saat itu banyak jurnalis Belanda dan media barat yang sedang melakukan peliputan di Yogyakarta. Mereka datang untuk meliput kegiatan Dewan Keamanan PBB yang sedang merancang perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan maklumat untuk menghentikan perang. Reaksi kecaman terhadap Belanda datang dari penjuru dunia. Bahkan kecaman datang dari para jurnalis Belanda sendiri atas invasi yang dilakukan bangsanya ke Indonesia. 14 April 1949, perundingan antara Indonesia dan Belanda digelar PBB di Hotel Des Indes Jakarta sebagai solusi jalan buntu peperangan yang terjadi pada clash kedua. Mr. Muhammad Rum menjadi wakil perundingan dari Indonesia atas mandat Soekarno dan Hatta. Van Rooyen sebagai wakil kerajaan Hindia Belanda. Perundingan berlangsung alot sampai akhirnya ditutup dan ditandatangani kedua belah pihak pada 7 Mei 1949. Perundingan yang kemudian dikenal sebagai Perundingan Rum-Rooyen ini menyepakati beberapa hal penting. Antara lain, gerilya pasukan Republik akan dihentikan. Pemerintah Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Dan pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta. Sementara dari pihak Belanda, tentara Belanda harus menghentikan semua bentuk operasi militer di Indonesia. Pelaksanaan perundingan penting ini sayangnya meninggalkan noda sejarah yang tak mudah dilupakan.
Petinggi-petinggi Republik tidak melibatkan PDRI yang kala itu menjadi pemegang mandat pemerintahan dalam perundingan mereka. Situasi gawat darurat di masa itu telah mengabaikan peran PDRI yang menjaga nyawa Republik dengan berjuang di belantara rimba Sumatera. Inilah potret bersejarah pertemuan pertama Syafruddin Prawira Negara dan Jenderal Sudirman sejak masing-masingnya bergerilya di belantara Sumatera dan Jawa. Foto ini diambil oleh Frans Mendur pada upacara penyambutan Soekarno-Hatta sepulang dari penjara pengasingan pada 10 Juli 1949. 3 hari setelahnya, Kabinet Darurat PDRI melalui Syafruddin menyerahkan mandat kuasa sepenuhnya kepada Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini menandai selesainya tugas dan perjuangan yang telah diamanatkan kepada PDRI. PDRI telah kembali menjadi RI. Seandainya ya, kita bisa katakan dan berkata seandainya PDRI tidak ada, ya Indonesia memang udah nggak ada lagi. Karena apa? Pengganyangan dan agresi yang dilakukan oleh Belanda, ya, terutama pada agresi militer Belanda kedua itu bisa kita katakan membuat Indonesia habis. Ibu kota negara telah ditaklukkan, pemimpin udah ditawan, ya. Dan Indonesia pada masa itu udah seperti kehilangan induk. Muncullah PDRI. Jadi dia adalah penyelamat bangsa. Dia adalah mata rantai yang menyelamatkan bangsa, dan PDRI adalah penyelamat bangsa, penyelamat NI. Itulah signifikansinya dan pentingnya keberadaan PDRI dalam sejarah Republik ini. Meski dibentuk dalam suasana gawat dan diberi nama darurat, PDRI tegak berdiri selama hampir 8 bulan. Dari pedalaman rimba Sumatera, PDRI telah memenuhi dharma bakti, membela dan menjaga nyawa Republik ini. Lebih dari itu, PDRI bahkan mampu memimpin gerilya semesta yang membuka mata dunia atas eksistensi kemerdekaan Indonesia. Perjuangan PDRI bisa jadi telah selesai. Catatan atas peristiwa itu kini tinggal tertutup di buku-buku sejarah resmi. Namun semangat nasionalisme masyarakat Minangkabau takkan pernah bisa dilupakan. Tak terhitung pejuang dan pahlawan perintis bangsa, juga mereka yang gigih menagih janji kemerdekaan sebagai jembatan emas, kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk memberikan dampak dari agresi militer Belanda II, yang pertama bagi Indonesia yaitu bandara atau lapangan terbang Maguwo berhasil dikuasai pasukan Belanda melalui serangan udara menggunakan 14 pesawat terdiri dari Mustang dan Kitty Hawk. Kemudian korban tewas di pihak TNI sebanyak 128 pasukan saat terjadi serangan di Bandara Maguwo. Pembentukan PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Beberapa pemimpin Republik diasingkan meliputi Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Mr. Asaat, dan Mr. A.G. Pringgodiku. Pengasingan menggunakan pesawat bomber B-25 dengan tujuan tidak jelas. Ada yang diasingkan di Prapat, Brastagi, dan Pangkal Pinang. Kota Yogyakarta atau ibu kota RI berhasil dikuasai oleh pihak Belanda. Dan yang terakhir, beberapa bangunan penting di kota Yogyakarta hancur akibat serangan pasukan Belanda. Kemudian dampak agresi militer Belanda II bagi pihak Belanda yang pertama, berhasilnya Belanda menguasai ibu kota RI ternyata tidak membuat semangat pejuang runtuh begitu saja.
masih ada perlawanan yang dilakukan oleh TNI. Mereka melakukan serangan secara mendadak terhadap pasukan Belanda. Kedua, perlawanan dari pihak RI dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949, lebih kita kenal dengan nama Serangan Umum 1 Maret Yogyakarta. 3. Perlawanan ini membuat pasukan Belanda kewalahan dan berhasil dilumpuhkan. Kemudian yang terakhir, keempat, selain itu perlawanan juga dilakukan dengan strategi gerilya di wilayah luar kota Yogyakarta, meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur, dipimpin langsung oleh Jenderal Sudirman. Untuk penugasan silakan kalian cari informasi terkait peristiwa serangan umum 1 Maret Yogyakarta, karena agresi militer Belanda kedua sangat erat kaitannya dengan serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Sekian, jika ada yang ingin ditanyakan, tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar atau silakan japri saya langsung di nomor yang sudah tertera di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.